Konflik di Laut Cina Selatan dapat memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan internasional. Amerika Serikat mengisyaratkan perlunya menekan China selaku pihak mengklaim paling besar atas wilayah perairan tersebut. Konflik di Laut Cina Selatan atau lautan manapun akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan dan perdagangan. Ketika sebuah negara tidak menghadapi konsekuensi karena mengabaikan aturan ini, hal itu memicu impunitas serta ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana. Amerika Serikat prihatin dengan aksi intimidasi yang dilakukan satu negara terhadap negara lain di Laut Cina Selatan dengan tujuan agar mereka tidak mengakses sumber daya maritimnya secara sah. Amerika telah melihat pertemuan berbahaya antara kapal di Laut Cina Selatan dan tindakan provokatif untuk memajukan klaim maritim yang melanggar hukum. Sudah menjadi tanggung jawab semua negara, bukan hanya pengklaim pulau dari perairan Laut Cina Selatan, untuk mempertahankan aturan yang telah mereka disetujui. Dalam konteks ini, sengketa maritim harus diselesaikan secara damai. China mengkritik Amerika Serikat karena kerap melakukan aksi provokasi berupa mengirim kapal perang dan pesawat militer ke Laut Cina Selatan. Dalam perselisihan klaim di LCS, Amerika Serikat menaruh dukungan kepada negara-negara Asia Tenggara yang bersengketa dengan China. Washington rutin melakukan operasi kebebasan navigasi di wilayah perairan tersebut. Beijing memandang tindakan tersebut sebagai provokasi terbuka terhadapnya. Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan strategis yang hampir seluruh bagiannya diklaim China sebagai bagian dari teritorialnya. Namun klaim tersebut tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif dari Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Filipina. Akhir-akhir ini, fenomena kapal perang beberapa negara memasuki wilayah Laut Cina Selatan semakin marak terjadi. Hal ini diyakini untuk mencoba menekan ekspansi teritorial China di wilayah itu. Terbaru, India mengirimkan 4 kapal perang ke LCS dalam misi pelayaran selama 2 bulan. Kapal itu nantinya juga akan melakukan latihan dengan negara-negara yang tergabung dalam skuad, yakni Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Delhi menyebut bahwa kapal perang yang ditugaskan mencakup kapal perusak peluru kendali, fregat peluru kendali, lalu ada pula korvet anti kapal selam dan korvet peluru kendali. Selain dengan skuad, Kementerian Pertahanan India juga melaporkan bahwa kapal perangnya akan bekerja dengan unit angkatan laut dari negara-negara pesisir Laut Cina Selatan lainnya, termasuk Singapura, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Inisiatif maritim ini meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Angkatan Laut India dan negara-negara sahabat berdasarkan kepentingan maritim bersama dan komitmen terhadap kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Sebelum India, Jerman telah mengirim sebuah kapal perangnya ke LCS. Para pejabat Berlin mengatakan Angkatan Laut Jerman akan tetap berpegang pada rute perdagangan umum. Nantinya, kapal mereka akan bergabung dengan kapal perang dari negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat. Kami ingin hukum yang ada dihormati, rute laut dapat dilayari secara bebas, masyarakat terbuka dilindungi dan perdagangan mengikuti aturan yang adil, kata Jerman. Tak hanya Jerman, negara Eropa lainnya, Inggris juga telah mengirimkan kapal ke wilayah sengketa perairan China di Laut Cina Selatan dan Laut China Timur. Tak tanggung-tanggung, kapal yang dikirim merupakan kapal induk HMS Queen Elizabeth. Menyusul pengerahan perdana kelompok penyerang, Inggris akan secara permanen menempatkan 2 kapal di kawasan itu mulai awal tahun ini, kata Menteri Pertahanan Inggris. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia dengan beberapa negara terletak di bibir lautan itu seperti Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Lautan itu diyakini sebagai lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. China bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus atau sering disebut 9 dash line, di mana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau sebesar 1,4 juta mil persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan politik dunia akan perang terbuka yang mungkin saja terjadi karena konflik teritorial ini. Kemudian disusul oleh Kanada, sebuah kapal perang Angkatan Laut Kanada berlayar melewati Selat Taiwan dalam perjalanannya untuk bergabung dalam latihan dengan Angkatan Laut Australia, Jepang, dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat dan sekutunya berdalih bahwa operasi ini adalah operasi untuk menjalankan kebebasan navigasi di perairan itu.
Pihaknya menyatakan ekspansi sepihak China di LCS telah menimbulkan ketakutan baru bagi lalu lintas maritim dan perikanan. China pun beraksi dengan melakukan latihan militer zona melingkar di wilayah Laut Cina Selatan sebelah barat semenanjung Renzhou. Dalam latihan itu, kapal lain dilarang masuk ke zona pelatihan. Langkah Beijing ini dinilai sebagai upaya balasan dari latihan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya di Laut Cina Selatan. Ekspansi China sendiri ke wilayah sengketa itu diketahui sangatlah masif. Beijing dilaporkan telah membangun kota seluas 800.000 mil persegi, salah satu kepulauan LCS yang disengketakan, Parcel. Kota itu dinamai Shanxia, luasnya setara 700 kali luas New York City. Di kota itu, China sudah membuat beberapa fasilitas kelas kota yang memiliki fasilitas seperti desalinasi air laut dan fasilitas pengolahan limbah, perumahan publik baru, sistem peradilan yang berfungsi, jangkauan jaringan 5G, sekolah, dan penerbangan charter reguler. China telah melakukan penguatan militernya di wilayah Laut Cina Selatan melalui serangkaian aktivitas militer seperti pelatihan militer dan membangun pos-pos militer di bagian pulau yang disengketakan, yaitu Pulau Parcel dan Spratly. Penguatan militer yang dilakukan oleh China ditentang oleh negara-negara yang juga mengklaim pulau di kawasan Laut Cina Selatan, karena dianggap akan melemahkan negara-negara lainnya dan tentunya akan menguntungkan China. Kondisi konflik akan menciptakan sejumlah dinamika hubungan internasional antara negara yang memang mengklaim memiliki sebagai kedaulatan di wilayah itu atau negara pengguna laut itu sendiri. Kemudian kontestasi di Laut Cina Selatan akan mendorong negara yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan perangnya. Kemudian konflik antar negara pada umumnya mendorong nasionalisme sehingga berisiko terjadinya konflik horizontal, bahkan bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Semoga hal ini tidak terjadi dan konflik di Laut Cina Selatan segera menemui titik temu sehingga tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan yang akan menciptakan perang antar negara, karena perang tidak akan membawa kebaikan, justru sebaliknya akan membawa dampak kehancuran di mana-mana. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai konflik Laut Cina Selatan. Jangan lupa dukung kami dengan membagikan informasi ini, serta like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih termotivasi dan lebih berkembang lagi. Terima kasih, salam Sune Haba Official.